Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khaliqus samawati wal ard wa ja'alul zulumati wan nur. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad khatimul anbiya'i war rusuli ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di pertemuan terakhir hadhihi al-muhadarah khamisah asyarah wal muhadarah akhirah fi maddah lughah al-arabiyyah, dan ini merupakan pertemuan yang ke-15 dan merupakan pertemuan terakhir di mata kuliah bahasa Arab. Insyaallah fi hadha liqa sanatakalam anil alam islami. Pertemuan ini kita akan mengkaji tentang al-alam islami, dunia Islam. سأبين معنى النص المسجد الأقصى في القدس هو ثالث المساجد الإسلامية بعد الكعبة ومسجد الرسول بالمدينة. Nah, Al-Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Aqsa fil Qudsi, ya, fi Qudsi, fi Palestina, ya, di Palestina. Dianya adalah Salisul Masajid Islamiyah. Ya, masajid hadza wa jam'u taksir, ya, bentuk jamak yang tidak beraturan, bentuk plural yang tidak beraturan, dan dia merupakan masjid ketiga, ya, masjid yang ketiga ba'da Al-Ka'bah, setelah Al-Ka'bah. Ka'bah hadha huwa masjid al-awwal li ummatil muslimin. Ka'bah merupakan masjid yang pertama bagi umat Islam, ya. Taqa'u fi Makkah Mukarramah, yang terletak di Makkah. Wa Masjid Rasuli bil Madinah, dan masjid yang kedua Saniul Masajid Islamiyah, masjid yang kedua bagi umat Islam, yaitu Masjid Ar-Rasul, ya, Masjidul Rasul namanya, bil Madinah, ya, Masjid Rasul yang terletak di Madinah. Wa huwa awwalu qiblatin lil muslimin. Wa ini kembali ke Masjid Al-Aqsa ini, dan Masjid Al-Aqsa itu merupakan kiblat pertama, awwalu qiblatin, artinya kiblat pertama lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Yuhitu bihi surun azimun, yang dikelilingi dengan surun azimun. Ya, surun ini tembok, ya. Artinya pagar, ya, tembok atau pagar yang azimun, yang besar, atau yang bisa diartikan yang tinggi. Wa fi sahatihil wasi'ah, dan di lapangannya, ya, atau di halamannya, ya, dan di halamannya yang luas ada Qubbatus Sakhra, ya. Qubbatus Sakhra artinya kubah emas. Wa hadha huwal masjidul ladzi asrallahu binabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilaihi. Dan ini merupakan masjid yang asrallahu, yang Allah memperjalankan binabiyhi, dengan nabinya Muhammad SAW, minal masjidil haram ilaihi, dari masjidil haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini merupakan tempat di mana Nabi melakukan Isra Mi'rajnya, ya, yang Isra'nya dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai Masjidil Aqsa baru naik ke langit ketujuh, ya. Al-Arabil Nasyin, ya, ini referensinya. Mufradatus Su'bah Al-Quds, ya, yang terletak di Palestina. Awwalu qiblatin, kiblat pertama. Ya, jadi kiblat pertama bagi umat Islam itu Masjidil Aqsa, ya, kemudian dinasakh dengan perintah, atau dihapuskan dengan perintah salat menghadap Masjidil Haram, ya. Yuhitu, yang meliputi, ya, yang dikelilingi, ya, dikelilingi dengan pagar yang tinggi, ya. Sahatuhu, sahah artinya halaman. Qubbatus Sakhra artinya kubah emas. Asra, diperjalankan, di malam hari. Selanjutnya, setelah memahami nas, kita lanjut ke qawaid, ya, qawaid lughawiyah, kaidah tata bahasanya. Insyaallah fi hadha liqa sanatakalam anil jumlah ismiyah, tentang jumlah ismiyah. Sebelumnya tentang jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, apa itu? Jumlah atau kalimat yang dimulai dengan fi'il,
kata kerja. Itu kenapa dinamakan dengan fi'liyah. Kalau ini jumlah ismiyah diambilkan dari isim, ya. Berarti apa? Jumlah yang dimulai dengan isim, ya. Jumlah ismiyah atau kalimat nominal merupakan kalimat yang diawali dengan isim, ya, kata benda, atau domir, kata ganti, ya. Struktur jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek dan predikat, ya. Contohnya yang dari teks yaitu Al-Masjidul Aqsa, itu mubtada, ya. Masjidnya merupakan ini ya, man'un yang disifati aqsa na'at, ya. Aqsa itu kan artinya yang tinggi, ya. Kalau diartikan letterlek. Jadi Masjidul Aqsa ini merupakan mubtada. Fil Qudsi itu merupakan khabar. Jadi Masjidul Aqsa adalah atau terletak di Qudsi. Terus coba kita lihat mana aja di sini nih yang terdiri dari mubtada dan khabar, subjek predikat, ya. Yang pertama itu Masjidul Aqsa, ini mubtadanya, ya, subjeknya. Fil Qudsi ini khabarnya. Huwa, kan ini udah kalimat sempurna tadi itu, kan. Titik sebenarnya di sini, nuktah, titik. Nah, kalau dalam bahasa Arab titik itu nggak dituliskan, ya. Huwa salisul masajid islamiyah. Ini mulai lagi, ini kalimat sempurna. Huwa ini mubtada, salisul masajid islamiyah ini khabarnya. Jadi bisa kita artikan mubtada itu, ini kan titik tadi kan, mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Khabarnya itu mayukmilul mubtada, apa yang menyempurnakan mubtada. Oke. Begitu juga di sini nih. Huwa, dianya, dia. Jadi jumlah ismiyah itu boleh dimulai dengan isim dan boleh dimulai dengan domir, kata ganti. Dan dia ini kembali ke Masjidil Aqsa. Ini merupakan mubtada juga. Awalu qiblatin, ini khabarnya, ya. Kalau kita terjemahkan antara mubtada dan khabar itu bisa disisipkan kata adalah. Dan dia adalah kiblat pertama bagi orang muslim. Terus mana lagi yang terdiri mubtada dan khabar? Haza ini mubtadanya. Karena dia isim isyarah, ya, kata tunjuk, ya. Terus mana yang khabarnya? Al-masjid, ya. Dan ini adalah masjid. Kan jadi sempurna dia, ya. Huwa ini merupakan kata penghubung. Oke. Itu contoh dari mubtada khabar yang terdapat dalam teks, ya. Contoh lain bisa disebutkan seperti ini. At-thalibatu fil jami'ah, ya. At-thalibatu, siswa, mahasiswi tersebut berada di fil jami'ah, di kampus. Seperti itu. Jadi ciri khasnya mubtada itu dia harus isim yang ma'rifah yang diketahui, ya. Harus dia memakai alif lam dia. Kalau khabarnya itu penyempurnanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia silakan mubtada itu subjek dan khabar itu predikatnya. Oke, udah tuntas materi kita pada pertemuan ini, baik tentang nasnya dan juga kawaidnya. Untuk tugas di forum diskusi, silahkan Ananda cari, Ananda diskusikan jumlah, datangkan jumlah masing-masing satu jumlah, ya, yang terdiri dari mubtada dan khabar, ya. Tulis di kolom komentarnya. Jika yang datang kemudian melihat bahwasanya jawaban temannya tidak benar atau belum benar, boleh membenarkan. Apabila jawaban temannya sudah benar, maka dia membuat jumlah baru atau kalimat baru yang terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, naktafi bihadza, nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.